hormati ahli, saya mungkin penganut asas quitaset consentire videtur, diam berarti setuju. Fakta hukumnya, waktu pendaftaran dan 5 debat, itu saya anggap semua orang mengetahui undang-undang, termasuk pasangan nomor 1 dan nomor 3. Dan mereka meladeni pasangan nomor 2, baik dalam pendaftaran maupun di dalam katakanlah debat. Seandainya ini, nomor 3 yang menang, perkara ini tidak akan masuk kemari. Itu pertanyaan saya nomor 1. Pertanyaan saya nomor 2, kalau saya baca posita ke petitum, itu di posita penuh dengan katakanlah narasi bahwa Presiden Jokowi melakukan kejahatan-kejahatan. Itu kan diatur ya di dalam katakanlah bab 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan jabatan. Pertanyaan saya sederhana, pernahkah atau dilaporkan mengenai kejahatan jabatan ini? Karena kalau bukti itu bukan dari narasi, tapi dari bukti hukum acara. Jadi 2 pertanyaan saya kepada Anda, karena posita di sini tidak artinya mendukung petitum, bukan mengenai masalah wewenang KPU, tetapi izin juga yang mulia, kami keberatan. Biar saja. Karena pertanyaannya di luar kualifikasi ahli yang mulia. Iya, nanti kan ahli bisa tidak menjawab kalau memang tidak Baik, ada terima kompetensinya. kasih yang mulia. Cukup? Cukup yang mulia, Pak Aceh. terima kasih ya. Pak Satu Pari lagi, masih yang mulia. nambahkan. Silakan satu Ya, pertanyaan. terima kasih yang mulia. Saya singkat saja. Ahli ini kan praktisi penyelenggara pemilu ya. Iya, ada 2 periode apa 1 periode itu. Ini pertanyaan saya mungkin begini, karena terbiasa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi kan tentunya sangat banyak. Banyak lembaga-lembaga negara, penyelenggara pemerintahan ini yang menindaklanjuti putusan MK, langsung memperlakukan atau juga ada yang membutuhkan tindak lanjut dengan pengubahan bagian tertentu daripada regulasi yang sifatnya teknis. Saya ambil contoh saja sebelum Anda menjawab. Kemarin yang paling terkini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan atau akhir masa jabatan kepala daerah. Ada sekitar 5 kepala daerah. Itu automatically langsung berlaku. Termasuk salah satunya adalah Gubernur Maluku. Itu tidak membutuhkan penjabaran atau perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi langsung berlaku norma yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat itu langsung berlaku. Nah, sebagai penyelenggara praktisi penyelenggara pemilu selama ini, saya ingin bertanya, antara kedudukan status norma yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan norma regulasi yang diatur dalam PKPU itu, kira-kira mana yang menjadi kaidah yang harus segera dilaksanakan dan kira-kira mana yang sifatnya fakultatif yang boleh ditindaklanjuti dengan pengubahan atau tidak gitu kan. Karena ini kan diberlakukan karena berkaitan dengan hak konstitusional orang untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Lalu Anda mengatakan tadi bahwa ada persoalan yang sangat serius karena tidak ada perubahan PKPU itu bisa mengakibatkan kebatalan seseorang atau pencalonan seseorang itu bisa dinyatakan batal. Itu gimana ya? Apa argumentasi itu didasarkan pada hukum apa itu? Atau mungkin bisa jelaskan buat kita di sini kira-kira norma hukum apa yang mengatur seperti itu sehingga pendapat itu dibangun dengan cara seperti itu. Demikian. Terima kasih Dari yang mulia. Pak Oso cukup? Dari Hakim? Silakan Pak Putu dijawab. Baik, Singkat saja. Mohon saya izin menjawabnya tidak berurutan sesuai Boleh. dengan skala urgensinya. Tapi menunjuk ke yang bertanya ya, Oh, ya. supaya oke. Iya. Saya menjawab yang terakhir dahulu soal mana yang harus didahulukan. Coba caption yang kedua. Penjelasan saya tadi sudah jelas. Ketika kita berbicara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kedudukannya setara dengan undang-undang, clear. Tidak ada yang dibantah. Tetapi pada saat yang sama, satu paket 231 mengatakan bahwa pendaftaran, verifikasi dan seterusnya ini diatur dengan peraturan KPU. Mari kita kemudian tidak usah melihat putusan 90, ketika undang-undang ini belum diubah, bukankah kemudian peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan dimaksud, baru kemudian surat keputusan. Terima kasih kalau begitu Pak Putu atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi.